Terus sedihnya kan mak, si ibu yang mengakhiri hidupnya ini dengan cara minum racun, dia mengajak kedua anaknya. Usut punya usut, setelah almarhum dikebumikan, ternyata kan mak, ternyata masalahnya adalah ada orang ketiga. Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Halo mak, kali ini kisah tentang seorang ibu yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis. Seorang ibu muda 50 tahun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sedihnya, dia mengakhiri hidupnya bersama kedua anaknya. Peristiwa ini belum lama terjadi, Mak. Suatu hari kami dikejutkan dengan berita ada salah satu warga di lingkungan kami yang bunuh diri. Ya, bunuh diri. Seorang ibu ditemukan dalam kamarnya dalam kondisi nggak bernyawa lagi, Mak, udah meninggal. Dan yang sedihnya, yang membuat kita lemas dengar beritanya itu, Mak, istilahnya sedih, kaget, shock juga kita dengernya, lemas kita dengernya, Mak, karena ibu ini mengakhiri hidupnya tergeletak nggak bernyawa di dalam kamarnya bersama kedua anaknya, anak kembar, Mak, anaknya cantik dan ganteng, kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Kami semua bertanya-tanya dalam hati, ada apa ya? Pasti ibu ini sedang mengalami atau menanggung beban yang amat berat, yang dia udah gak sanggup memikul beban itu, sehingga dia memilih mengakhiri hidupnya. Dan sedihnya, kenapa sih dia harus membawa kedua anaknya untuk ikut pergi bersamanya? Rame ceritanya, Mak, di media, masuk TV, masuk berita koran, online, media cetak, pokoknya rame lah, Mak. Dalam beberapa waktu gitu ya, sekitar 1 bulan masih jadi topik, masih jadi perbincangan di lingkungan kami. Kenapa? Karena ibu muda yang mengakhiri hidupnya itu ternyata seorang ibu yang status ekonomi rumah tangganya bagus, Mak. Bagus, bukan orang susah. Bukan orang yang nggak bisa beli beras, ya kan? Itu yang pertama. Jadi rumah dia itu di antara gang itu, di antara lingkungan itu, rumah dia tuh paling cantik lah, Mak. Paling cantik karena orang kaya di situ. Ibu ini PNS, punya gaji, ya kan, Mak? Bukan orang susah yang tadi saya bilang susah beli beras. Kayaknya kalau secara ekonomi cukup. Satu lagi, Mak. Satu lagi. Suaminya, wih bagus kerjaannya, Mak. Suaminya punya mobil sendiri, si ibu yang mengakhiri hidupnya ini juga punya mobil sendiri, punya pekerja rumah tangga yang menjaga anaknya, ya kan? Jadi secara ekonomi, dengan satu kata, mereka cukup kaya. Artinya bukan motif ekonomi. Terus sedihnya kan, Mak, si ibu yang mengakhiri hidupnya ini dengan cara minum racun, dia mengajak kedua anaknya. Jadi kedua anaknya itu juga diminumin racun, Mak, sama mamanya itu. Sedih kan, Mak? Ada banyak cerita yang berkembang tentang kehidupan mereka. Bahwa anak kembarnya itu, Mak, laki-laki dan perempuan, ternyata kan, Mak, itu dapatnya dari bayi tabung loh, Mak. Mereka cukup lama berumah tangga, nggak punya anak, sampai mereka bikin program bayi tabung. Nah, ketahuan kan, Mak, kalau orang sampai program bayi tabung dulu baru punya anak, itu kan pasti orang kaya, ya kan, Mak? Artinya si ibu ini mengakhiri hidupnya bukan karena masalah ekonomi, itu yang pertama. Artinya orang kaya pun ada banyak masalahnya, ya kan, Mak, ya. Dan kalau dia nggak kuat nanggung masalahnya, ya mungkin harus mengakhiri hidup karena nggak kuat dia, ya kan.
Ternyata kan Mak, apa yang kita lihat di permukaan, apa yang kita saksikan sehari-hari dalam kehidupan setiap orang, bisa jadi bukan itu yang sebenarnya, ya kan Mak? Apa yang kita lihat tentang orang lain belum tentu itulah yang sebetulnya. Nah kalau kayak ibu tadi, ya kan, semua tetangga kanan kiri bilang orang kaya kok, ada masalah apa ya? Kok sampai harus mengakhiri hidup dengan cara seperti itu dan membawa serta kedua anak kembarnya, ya kan? Jadi memang sekali lagi apa yang kita lihat tentang orang lain belum tentu seindah yang diperlihatkan. Setelah peristiwa ini terungkap, setelah rame pemberitaan, polisi datang, berurusan dengan media sosial, keluarganya memilih untuk tutup mulut. Keluarganya, terutama keluarga si istri yang meninggal ini, memilih supaya kasus ini segera ditutup, tidak diperbesar, tidak dibongkar-bongkar penyebabnya apa gitu. Jadi keluarganya nggak mau kasus ini diperpanjang, hanya akan menambah derita, katanya gitu. Tapi seorang ART, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah almarhumah, mengatakan bahwa pagi hari sebelum suaminya berangkat kerja dan sebelum si ibu ini juga berangkat kerja ngajar karena dia guru, mereka ada keributan. Dan keributan itu diakhiri dengan ancaman dari almarhumah. Almarhumah bilang, "Kau tengok aja nanti kau pulang kami semua gak ada lagi di rumah," katanya gitu. Jadi ada semacam ancaman tapi juga pernyataan putus asa ya Mak ya. Kalau menurut saya pernyataan putus asa. Tengok aja nanti kau pulang kami semua udah gak ada di rumah gitu. Dan betul pada hari itu si ibu ini ngajar Mak. Pulang ngajarlah kejadian itu. Jadi kawan-kawannya sekolah bilang tadi di sekolah gak ada perubahan yang aneh dalam diri ibu itu. Biasa aja dia ngajar, ngobrol sama kami di kantor, kata kawan-kawannya. Gak ada masalah, dia gak cerita kalau dia ada masalah gitu. Usut punya usut, setelah almarhum dikebumikan, ternyata kan Mak, ternyata masalahnya adalah ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Suaminya berselingkuh. Jadi ini tentang kepedihan seorang perempuan, kepedihan seorang ibu rumah tangga yang menanggung sendiri beban deritanya. Dia membayangkan rumah tangganya gak bisa dipertahankan lagi. Dia membayangkan suaminya pasti akan memilih hidup dengan perempuan selingkuhannya. Dan dia pasti gak rela kalau kedua anaknya ada dalam pengasuhan ibu sambungnya. Itu pasti gitu pikirannya. Itu kalau saya ada dalam posisi dia sebagai korban perselingkuhan suaminya. Ya kan Mak? Oleh karena itu dia memilih memastikan anaknya gak akan jadi korban ibu sambungnya. Lebih bagus Nak, kau ikut mama. Gitulah kira-kira, ya kan Mak? Jadi seringkali seorang perempuan menanggung sendiri bebannya dan dia berpikir untuk menyelamatkan anak-anaknya. Untuk menyelamatkan anak-anaknya, bahkan ketika dia harus mengakhiri hidupnya, maka seorang ibu gak segan-segan mengajak serta anaknya untuk ikut bersamanya atas nama sayang kepada anak-anaknya. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Sedih cerita ini. Sampai hari ini pun kami masih membicarakannya. Tapi selalu ada pembelajaran yang bisa kita temukan. Pertama, apa yang kita lihat dalam kehidupan orang lain yang sepertinya baik-baik saja, belum tentu baik-baik saja. Bahwa seseorang yang kelihatannya hidupnya senang, hidupnya mewah,
belum tentu bahagia. Satu lagi, Mak. Kita seringkali menyimpan sendiri beban, menyimpan sendiri masalah tanpa tahu jalan keluarnya, sehingga memilih jalan keluar yang salah dengan mengakhiri hidup. Jadi, Mak, kalau ada masalah jangan pendam sendiri ya, Mak. Cerita, Mak, cari kawan curhat, ngobrol, supaya jangan jadi beban sendiri. Gitu loh, Mak. Ngobrol sama kami juga boleh, Mak. Hubungi kami ya. Kita selesaikan masalah kita sama-sama. Oke, Mak. Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.